Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Matn Qatrul Nada wa Balis Sada karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuk ke bab yang dikenal dengan babul istighal. Ini mulai dibahas ketika belajar mutamimah. Di dalam jurumiyah belum singgung sama sekali. Tapi ketika belajar mutamimah maka akan ketemu bab ini, babul istighal. Nah, babul istighal, istaghala yastaghilu istighalan. Istighal di sini barakallahu fiik itu diartikan adalah barakallahu fiikum ya seputar apa? Seputar amil yang sibuk. Istighal itu adalah kesibukan. Maksudnya bagaimana amil yang sibuk. Jadi amil ini sudah sibuk gitu loh. Sibuk mengamalkan amalan yang lain sehingga dia tidak peduli dengan apa isim yang mendahulunya. Wa kullu mashghulin fala yushaghalu. Setiap yang sudah disibukkan maka jangan sibukkan dengan perkara yang lain. Paham? Seperti itu. Tapi kalau kesibukan sudah hilang, dia bisa sibuk dengan perkara yang lain. Paham? Amil ini nanti dia tersibukkan telah mengamalkan dengan domir sehingga dia tidak mau untuk barakallahu fiikum menjadi amil isim yang mendahulunya. Paham? Nah, ini nanti antum akan semakin paham kalau dengan dobitnya ini. Tanpa dobit bingung. Tanpa dhabit bingung. Di sini karena beliau hanya menyebutkan contoh di sini ya. Tapi dalam syarah Qatrul Nada gamblang sekali. Jadi kalau antum mau merujuk syarah Qatrul Nada langsung, di sana nanti ada dhabitnya. Nah, sudah ana tuliskan, pahami baik-baik itu dhabitnya karena di sini langsung contoh di sini. Apa itu istighal dhabitnya? Dhabitnya adalah an yataqaddama ismun. Perhatikan ini ya. Yaitu isim mendahului, yaitu suatu isim mendahului wa ta'akhkhara anhu fi'lun, kemudian fi'ilnya diakhirkan. Fi'il tersebut amilun fi dhamirih. Fi'il tersebut itu beramal pada dhamirnya. Dhamir mana ini? Dhamir isim sabik. Dhamir miliknya isim yang mendahului tadi itu. Faham? Nah, satu. Yang kedua, au fi ismin amilun fi dhamirih. Atau dia itu apa barakallahu fiik, fi'il tersebut sibuk dengan isim yang isim itu beramal pada domirnya, domir milik isim sabik, isim yang mendahulunya. Dengan definisi ini pun, dhabit ini pun, kadang kalau nggak dijabarkan bingung. Tapi antum lihat dengan contoh tambah jelas sekarang. Paham ya? Jadi pertama kali ada isim yang mendahului, kemudian fi'ilnya diakhirkan. Nah, fi'il itu sibuk dengan apa? Sibuk mengamalkan domir. Domir milik siapa? Domir milik isim yang mendahului. Antum lihat, Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu, antum kalau i'rab Zaidan maf'ul bih muqaddam keliru. Zaidan darabtuhu di situ, Zaidan isim atau bukan? Isim. Satu dah. Darabtu fi'il bukan? Fi'il diakhirkan enggak? Diakhirkan. Nah, fi'ilnya itu sibuk dengan domir tuh, hak itu. Yang mana hak itu domir itu kembali ke isim sabik. Isim yang mendahului itu Zaidan. Faham? Karena darabtu sudah sibuk dengan hak domir, maka dia tidak mau menasabkan Zaidan. Lah terus bagaimana i'rabnya? Zaidan sebagai apa? Zaidan maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf. Zaidan maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang. Paham ya? Takdirnya darabtu Zaidan darabtuhu. Kenapa kita nakdirkan darabtu Zaidan darabtuhu? Karena darabtu yang nampak tersebut al-madhkur namanya mufassir. Paham belum? Darabtu yang nampak itu Zaidan darabtuhu namanya mufassir. Sedangkan yang dibuang namanya mufassar. Mufassar anhu. Nah, ada kaidah la yajuzu al-istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Nah, barakallahu fiikum, la yajuzu al-istima' barakallahu fiikum la yajuzu al-istima' baina al-mufassir wal mufassar anhu. Paham ya? Enggak boleh berkumpul antara apa? Antara mufassir yang menjelaskan dan mufassar anhu dan yang dijelaskan. Sekarang Zaidan darabtuhu. Boleh enggak antum tampakkan darabtu Zaidan darabtuhu? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh darabtu Zaidan darabtuhu? Karena darabtu yang dibuang ini mahdhuf ini namanya mufassar anhu. Paham ya? Yang dijelaskan. Sedangkan barakallahu fikum darabtuhu yang al-madhkur yang disebutkan namanya mufassir. Paham? Jadi antum enggak usah bingung. Al-mahdhuf namanya apa? Mufassar anhu. Wal madhkur namanya mufassir.
Paham? Yang disebutkan namanya mufassir, yang dibuang namanya apa? Mufassar anhu. Boleh enggak ditampakkan mufassar anhu itu? Enggak boleh. Kenapa? Kaidahnya ini. La yajuzu al-istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Mafhum? Jadi kalau antum i'rab, dengarkan i'rabnya ya. Zaidan maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf taqdiruhu taqdiruhu darabtu Zaidan darabtuhu fi'il fa'il maf'ul bih wal jumlah darabtuhu la mahalla laha minal i'rab. Kenapa? Ini al jumlah at-tafsiriyah la mahalla laha minal i'rab 'alal ashah. Al-Mughni. Kalau antum lihat merujuk kitab Mughni Labib. Kitab Mughni Labib karya siapa? Ibnu Hisham rahimatullah alaih. Jumlah tafsiriyah itu tidak punya mahal dalam i'rab. Jadi jumlah darabtuhu itu enggak punya mahal dalam i'rab. Faham? Zaidan maf'ul bih. Untuk fi'il yang dibuang, takdirnya darabtu Zaidan darabtuhu. Nah, darabtuhu di sini jumlah tafsiriyah namanya. Sedangkan jumlah tafsiriyah la mahalla minal i'rab. Ingat-ingat ya. Nah, jadi antum kalau ditanya, darabtu fi mahalli apa? Nah, antum jangan terkecoh. Fi mahalli apa? Kalau itu jumlah tafsiriyah la mahalla laha minal i'rab. Mafhum salah nih handalah? Ewa. Berarti sekarang contoh Zaidan darabtuhu dulu. Itu darabtuhu yang nampak yang disebutkan al-madhkur itu namanya apa? Namanya apa? Al-madhkur yang disebutkan yang nampak itu namanya apa? Mufassir. Jangan terbalik. Adapun al-mahdhuf yang dibuang itu namanya mufassar anhu, yang ditafsirkan, yang dijelaskan. Siapa yang menjelaskan? Ya mufassir itu. Paham? Nakdirkannya kita nggak boleh nakdirkan yang lain. Kita katakan pada asalnya nakdirkannya bersama. Antum nggak boleh nakdir qatal tu Zaidan darabtuhu, nggak bisa. Paham ya? Kenapa nggak bisa? Karena mufassirnya sudah ada itu. Zaidan darabtuhu ai darabtu Zaidan darabtuhu. Terus kira-kira bisa nggak Zaidan di i'rab maf'ul bih muqaddam? Bisa kalau darabtuhu itu haknya hilang. Ini. Dzalikal fi'lul mutaakhir, fi'il yang diakhirkan lau furriga ya. Lau furriga kalau seandainya dikosongkan, min dalikal ma'mul, dikosongkan dari ma'mul ha itu, wasulita 'alal ism al-awwal, kemudian isim yang pertama ditimpakan kepadanya la nasabah, niscaya dia menasabkan. Belum. Contohnya itu. Aslinya Zaidan darabtuhu. Zaidan ini aslinya maf'ul bih untuk fi'il yang dibuang, takdirnya darabtu Zaidan, ya kan? Darabtuhu. Kalau dibuang seperti ini. Zaidan darabtu. Ewa. Aslinya kan haknya sini, ya kan? Dibuang. La nasabah. Niscaya fi'il ini akan menasabkan isim yang mutaqaddim. Berarti apa? Zaidan maf'ul muqaddam, darabtu fi'il fa'il, selesai. Paham belum ini? Paham insyaallah nih ya? Nah, ini jadi sambungan sebenarnya, sambungan daripada topik ini. Cuma untuk menjelaskan. Paham belum? Kalau seandainya mufassir tersebut dikosongkan dari amalannya, niscaya dia menasabkan isim sabit. Menasabkan isim yang mendahulunya. Berarti yang mendahului sebagai maf'ul bih muqaddam. Paham? Kalau enggak dibuang domirnya, kalau dia tetap beramal, sibuk dengan amalan domir tersebut, maka isim mansub yang mendahului tersebut bukan maf'ul bih muqaddam, tapi maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang. Paham ya? Nakdirkannya harus sesuai dengan barakallahu fikum mufassirnya. Paham? Zaidan darabtuhu ai darabtu Zaidan darabtuhu. Yang kedua, Zaidan idribhu. Zaidan idribhu, Zaidan maf'ul bih li fi'lin mahdhuf taqdiruhu idrib Zaidan idribhu. Nakdirnya sama, jangan darabtu Zaidan idribhu, jangan. Idrib Zaidan, nah idribhu. Nah, idribhu itu sebagai apa Abdullah? Mufassar anhu atau mufassir? Mufassir. Al-madhkur namanya mufassir, al-mahdhuf namanya mufassar anhu. Boleh enggak digabungkan? Idrib Zaidan idribhu digabung dalam satu kalimat itu boleh enggak? Ehsan. Idrib Zaidan idribhu boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Naam, la yajuzul istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Mafhum Abdurrahman? Contohnya sekarang yang kedua. Nah, ini sudah takdirkan yang darabtu Zaidan darabtu idrib Zaidan idribhu. Ini hanya menakdirkan. Ini hanya menakdirkan saja. Kalau ditulis seperti ini dalam suatu kalimat keliru ini. Kenapa keliru? Karena terkumpul antara mufassir dan mufassar anhu. Mafhum salah nih, hantalah. Sekarang yang kedua. Yang kedua yang mana? Yang kedua yang tadi itu. Diakhirkan fi'il, nah fi'il tersebut beramal pada apa? Nah barakallahu fikum
Nah, isim itu beramal pada domirnya. Ini. Paham ya? Tadi kan awal mulanya fi'ilnya beramal pada domirnya langsung. Darabtuhu. Yang kedua, nah barakallahu fikum. Nah, dia itu beramal pada isim. Yang isim itu beramal pada domir milik isim sabik. Contohnya itu. Darabtu gulamahu. Darabtu fi'il bukan? Fi'il. Dia beramal dengan isim atau mengamalkan isim atau enggak? Ayo, menjadikan isim setelahnya maf'ul. Nah, maf'ulnya itu masih beramal lagi. Ya enggak? Beramal mengejarkan mahallan hak ini. Sebagai mudhaf ilaih, ya kan? Nah, hak ini domir kembali ke isim mana? Isim sabik, kembali ke Zaidan itu loh. Paham? Paham maksudnya ya? Nah, jadi ini yang kedua ini. Paham ya? Nah, paham belum ini? Ihsan. Kalau yang kedua ini kan dia fiilnya tetap diakhirkan, tapi fiilnya itu beramal pada isim, yang isim itu beramal pada domirnya. Darabtu fiil, beramal pada isim, hulama. Hulama beramal pada domir hak. Hak kembali ke Zaidan. Paham? Takdirnya apa takdirnya? Takdiru ahantu Zaidan darabtu hulamahu. Aku menghinakan Zaid dengan memukul budaknya. Kalau di sini antum takdirkan darabtu keliru. Kenapa keliru? Karena yang antum pukul bukan Zaid, yang antum pukul itu budaknya. Paham? Kalau yang pertama itu memang benar-benar Zaid yang dipukul. Darabtu Zaidan darabtuhu. Kalau di sini antum takdirkannya ahantu. Ahantu Zaidan darabtu hulamahu. Aku menghinakan Zaid dengan cara apa? Memukul budaknya. Berarti yang dipukul siapa adalah Zaidnya atau budaknya? Eh? Budaknya. Berarti nakdirkannya bukan darabtu tapi ahantu. Ahantu namanya mufassar anhu yang ditafsirkan, yang dijelaskan. Mufassirnya darabtu ghulam. Paham soalnya nih? Paham? Ewa. Secara tulisan seperti ini diperbolehkan nggak secara tulisan? Secara tulisan kalau ditampakkan seperti ini boleh kan nggak? Nggak boleh karena terkumpul antara mufassir dan mufassar anhu. Paham soalnya ya? Paham belum? Ini antum pahami dulu nanti untuk memahami matan di sini. Kalau antum udah paham ini clear udah, selesai udah. Paham maksudnya nih? Ihsan paham nggak San? Eh? Paham ya? Insyaallah ya, istighol. Dulu anak memang ini agak kesulitan, tapi setelah menghafalkan dobitnya ini mudah. Intinya ada isim yang mendahului, fiilnya diakhirkan. Nah, fiil ini sibuk. Sibuk ngurus apa? Sibuk ngurusi domir yang domir itu milik isim yang mendahulunya. Zaidan darabtuhu. Darabtu sibuk nggak San? Sibuk nggak dia? Sibuk. Sibuk dengan apa? Domir hak itu. Lah kalau domir hak dibuang bagaimana? Ya kembali ke ini. Kalau seandainya fiil yang diakhirkan tersebut dikosongkan dari ma'mul, maf'ulnya itu, wasulita al ism awal ditimpakan dari isim yang mendahului yang pertama la nasabah. Ini saya menasabkan. Kalau antum buang haknya Zaidan darabtu, selesai sudah. Zaidan maf'ul bihi muqaddam, darabtu fi'il fa'il. Tapi kalau Zaidan darabtuhu, antum i'rab Zaidan maf'ul bihi muqaddam keliru. Kenapa keliru? Karena darabtu sudah sibuk dengan domir. Yang domir itu kembali ke mana? Isim sabik, isim yang mendahului. Pahami nggak ini? Agak rumit ya. Sulit nggak? Rumit aja ya. Nggak sulit teman rumit. Jadi pahami. Nah, tapi dengan dobit itu insya Allah tambah jelas. Anak juga pahamnya dengan dobit. Kalau tanpa dobit bingung juga. Paham ya? Ini maksudnya apa maksudnya ini? Paham ya? Yang jelas ini yang antum terfokuskan di hafal kaidahnya. Jumlah tafsirnya tidak punya mahal mi'rab. Tidak boleh berkumpul antara mufassir dan mufassir anhu. Paham ya? Sama dobitnya udah. Contohnya insya Allah jalan. Kalau dobitnya paham, contohnya jalan. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Paham soalnya ya? Paham soalnya ini? Anak baca ya? Paham ya? Ayo. Qala al-mu'allif rahimahullah babul istighal yajuzu diperbolehkan. Diperbolehkan ini. Jadi untuk masalah mansub ini enggak wajib, diperbolehkan. Yajuzu fil nahwi Zaidan darabtuhu diperbolehkan pada contoh Zaidan darabtuhu au darabtu akhahu. Ini sambungannya berarti akhir seakan-akan Zaidan darabtu akhahu. Paham loh? Paham ya soalnya ya? Au ini berarti ma'tuf. Zaidan darabtuhu au Zaidan darabtu akhahu au Zaidan marartu bihi, itu seakan-akan gitu. Dipahami? Dipahami ya? Itu bukan terputus ya, Zaidan ada semua itu. Cuma diatafkan. Zaidan darabtuhu au Zaidan darabtu akhahu au Zaidan marartu bihi diperbolehkan pada isim-isim yang mansub ini raf'u Zaidin. Zaidnya dirafa' boleh. Amlum. Zaidnya dirafa' juga boleh. Sebagai apa dirafa'?
Kita lihat raf'u Zaidin bil ibtida sebagai mubtada. Jadi itu boleh antum baca Zaidun darabtuhu boleh. Perhatikan. Zaidan darabtuhu boleh. Antum baca Zaidun darabtuhu. Zaidun marfu sebagai mubtada. Khabarnya mana? Jumlah darabtuhu. Paham? Jumlah darabtuhu. Naam. Perhatikan situ. Fal jumlah ba'dahu khabarun. Jumlah setelahnya khabar. Kalau itu boleh. Wal jumlah fi'il fa'il wa maf'ul bih fi mahali barakallahu fikum raf'in khabar. Boleh. Kalau Zaidun antum baca dengan rafa. Paham belum ini, Ihsan? Paham, San? Na'am barakallahu seperti itu. Kemudian antum lihat lagi. Wa nasbuhu dan boleh menasabnya. Menasab apa? Zaidan. Zaidan darabtuhu, Zaidan darabtu akhahu, Zaidan marartu bihi, itu antum boleh menasab Zaidan. Bi idmari dengan menyembunyikan, ini perhatikan. Dengan menyembunyikan amil yaitu darabtu. Untuk yang pertama, darabtu Zaidan darabtuhu. Kemudian yang kedua, wa ahantu Zaidan darabtu akhahu. Yang ketiga, wa jawaztu Zaidan marartu bihi. Karena kalau antum takdir marartu enggak tepat, karena marartu itu marra itu enggak bisa mutaaddi dengan sendirinya. Dia harus sambung dengan huruf jar. Sehingga nakdirkannya jawaztu Zaidan marartu bihi. Paham ya? Paham belum? Aku melewati Zaid dengan apa? Aku berjalan melewatinya. Syahidnya di sini barakallahu fiik, takdirnya disesuaikan. Takdirnya apa? Disesuaikan. Yang dibuang namanya apa tadi? Al-mahdzuf namanya apa? Mufassar anhu. Yang disebutkan al-madhkur namanya apa? Mufassir. Kaidahnya la yajuzu al-istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Bisa dipahami adalah? Ayo, kita lihat. Wajibatul hadfi. Ini semuanya wajib membuang. Amilnya wajib atau membuang. Kenapa kok wajib dibuang? Karena kalau antum tampakkan nanti apa? Nah barakallahu fikum akan mengharuskan berseberangan atau bertabrakan dengan kaidah ini. Bertemu antara mufassir wal mufassar anhu. Bertemu berkumpul antara apa? Al-mufassir wal mufassar anhu. Wa dzalika la yajuz. Itu enggak boleh. Paham Abdullah? Paham ya? Ihsan. Makanya enggak diperbolehkan. Fala maudi'a lil jumlati ba'dah ini. Tidak punya kedudukan jumlah setelahnya. Jumlah apa namanya? Tafsiriyah. Wal jumlatu at-tafsiriyatu la mahalla laha min al-i'rab 'ala al-asah. Jumlah tafsiriyah tidak punya kedudukan dalam i'rab menurut pendapat yang paling sahih. Berarti sudah kita ambil faedah dua ini ya yang antum hafalkan ya. Jumlah apa lagi selain itu yang tidak punya mahal dalam i'rab kemarin? Jumlah i'tiradiyah. Nah, kata sisipan ya, kalimat sisipan, nah itu juga tidak punya mahal dalam i'rab. Iya kan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu azza wa jalla. Allahu jalla dzikruhu. Paham ya? Itu kata sisipan semua itu secara global apa? Jumlah i'tiradiyah namanya, itu tidak punya kedudukan dalam i'rab. Paham soal ini? Alhamdulillah. Tambah lagi satu sekarang ini. Al jumlatu tafsiriyah la mahal i'rab. Ada lagi satu lagi, masih ingat enggak? Ayo. Jumlah silatul mausul. Ingat-ingat. Ada tiga, perhatikan. Wal jumlah min silatul mausul la mahal laha minal i'rab. Tiga sudah. Ingat-ingat itu ya. Jadi kalau antum ditanya i'rab kok terjebak di situ berarti belum paham. Jumlah silatul mausul apa? Fi mahal raf'in, belum paham berarti. Ingat-ingat ya, tiga keadaan tadi ya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi jumlah at-tafsiriyah la mahal laha minal i'rab, la mahal laha minal i'rab. Naam. Kita ambil dikit lagi. Nah, jadi ini kita bagi dua kali karena biar besok semakin kuat dan mungkin ya. Jadi ana ambil sekarang yang dirajihkan dulu. Qala al-mu'allif wa thabahullahu yatarajjah nasbu fi nahwu, dan dikuatkan untuk membaca dengan nasab pada contoh Zaidan idribhu. Ini yang kuat apa? Nasab, bukan Zaidun tapi Zaidan idribhu. Kenapa? Lit talab, karena fi'ilnya talabi. Paham ya? Itu fi'il amr. Jadi di tarjih dikuatkan nasab kapan itu? Kalau fi'ilnya talab. Itu kan idrib talab. Jumlah talabiyah. Jumlah talabiyah itu beda dengan jumlah khabariyah. Kalau jumlah talabiyah itu nanti tidak bisa mengkhabari mubtada. Paham? Nah, karena jumlah talabiyah itu imana imala. Kalau jumlah khabariyah itu yang ada ihtimal dalamnya apa? As-sidq wal kadzib.
Boleh dibenarkan, boleh didustakan, itu khabariyah. Zaidun qa'imun atau Zaidun qama abuhu. Zaid bapaknya telah berdiri. Masa sih? Kamu bohong, kamu benar, itu bisa. Tapi kalau Zaid dan idribhu, Zaid dan ya, pukullah Zaid, pukullah dia. Atau bilang kamu bohong. Mungkin enggak? Jumlah thalabiyah yang mengatakan kamu bohong. Jadi kalau jumlah thalabiyah itu la yahtamil as-sidq wal kadzib. Imana imala. Paham belum? Idrib Zaidan, idribhu. Pukullah Zaid, pukullah dia. Kamu bohong. Kamu benar. Cocok enggak itu? Enggak cocok. Kita lihat sini. Makanya di sini yang rajih nasab. Kenapa? Karena kalau antum rafa Zaidun idribhu mengharuskan antum mendatangkan khabar bentuknya apa? Jumlah thalabiyah. Sedangkan jumlah thalabiyah itu tidak ada. Nah, barakallahu fikum ihtimal dusta dan ihtimal bohong. Imma na'am imma la. Paham belum ini? Paham? Yang namanya khabar itu kan pengkabaran. Pengkabaran itu imma benar imma bohong gitu loh. Lah kalau antum mengkabarkan mubtada dengan thalabiyah itu enggak benar. Makanya di sini yang kuat apa? Yang rajih nasab Zaidan idribhu sebagai maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang takdirnya apa? Idrib Zaidan idribhu. Jadi Zaidan sini maf'ul bih muqaddam atau maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang? Dengan fi'il yang dibuang. Kalau seandainya antum mengkosong kalau furigha hadzal fi'il min ad-dhamir. Kalau seandainya fi'il idribhu ini kita kosongkan dari dhamir ha la nasabah. Ini saya dia akan menasabkan isim yang pertama itu sebagai maf'ul bih muqaddam. Bisa dipahami soal ini, Ihsan? Na'am. Lit talab, alasannya karena tolab, karena di sini fi'il talabi. Si fi'il talabi itu tidak bisa mengkhabari mutada. Mutada itu kalau ingin menjadikan khabar walaupun jumlah khabariyah. Faham soal ini, Abdullah? Ewa. Wa nahwu dan contohnya, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangan kedua-duanya, kedua tangannya dipotong. Nah, barakallahu muta'awwalun ini muta'awwalun nah barakallahu fikum mufassarun masih ditafsirkan lagi, dijelaskan. Maksudnya apa? Ada khilaf dalam hal ini, tapi ana sebutnya rajih aja ya, antum tulis itu. Alhasil kesimpulannya, anna hadhil ayah laisat min babil istighal. Dah itu aja. Kesimpulannya ayat ini bukan masuk dalam bab istighal. Alhasil anna hadhil ayata laisat min babil istighal, itu kesimpulannya. Jadi walaupun dimasukkan muta'awwal, mufassar jelaskan gini itu panjang khilafnya, kesimpulannya ini. Anna hadhil ayah laisat min babil istighal. Bahwasanya ayat ini tidak masuk dalam bab istighal. Paham? Sehingga enggak perlu dibahas. Langsung aja wawunya wawu ibtidaiyah gitu ya. Sarik sebagai mutada, wawunya atifah, sarikah ma'tuf, faqta'u. Nah, barakallahu fikum fa'nya fa istinafiyah, iqta'u fi'il amr, aydihuma maf'ul bih udah. Nah, nanti jumlah fi'liyah itu semuanya fi mahali raf'in. Paham ya? Seperti itu. Nah. Paham insyaallah ya? Ayo. Kita lihat sini. Wa fi nahwi wal an'ama khalaqaha lakum litanasub. Adapun ini contoh yang kedua ini. Wal an'ama khalaqaha lakum, ini bukan istighal juga, tapi tanasub. Kenapa dibaca an'am gitu loh? Namanya karena untuk mencocokkan, menyesuaikan ayat yang sebelumnya. Iya kan? Nah, barakallahu fiikum, ayat sebelumnya apa itu? Khalaqal insana itu ya. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin itu ya. Benar? Itu apa Asim? Khalaqal insana min nutfatin fa idza hiya khasimun mubin, itu benar? Surat apa? Nah, berarti kalau sebelumnya apa ini? Khalaqal insana wal an'ama khalaqaha lakum. Ayat sebelumnya apa, Abdurrahman? Ingat enggak? Abdullah, atau kalau itu bukan ya yang khalaqal insana min nutfatin fa idza hiya khasimun mubin, bukan ya? Benar? Ada itu? Benar enggak? Ya, serius. Benar? Wal an'ama setelahnya. Surat apa itu? Surat An-Nahl atau surat apa?
Tanahal, ya benar surat Tanahal. Berarti ayatnya ini benar ya, Pak Hasim ya. Jadi tanasub maksudnya menyesuaikan, mencocokkan karena khalaqal insana. Al insana kan mansub. Nah, wal an'ama itu loh. Paham? Jadi ini masuknya dalam bab bukan bab istighol. Ma'tuf. Paham ya? Sebagai maf'ul bih. Ma'tufnya kepada maf'ul bih itu ya. Nah, khalaqal insana, nah wal an'ama tanasub, litanasub. Paham maksudnya ya tanasub ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Untuk menyesuaikan, mencocokkan dengan jumlah yang sebelumnya. Karena sebelumnya juga ada yang mansub kan khalaqal insana di sini wal an'ama. Jadi enggak dimasukkan ini ya. Enggak dimasukkan. Wa nahnu abasharan minna wahidan nattabi'uhu. Ewa. Kalau di sini nah barakallahu fikum sini dia yang rajih nasab dia. Kenapa? Karena didahului oleh istifham di situ. Abasharan minna wahidan nattabi'uhu. Takdirnya kalau seandainya bukan ayat, anattabi'u basharan minna. Berarti nattabi'uhu yang ada di sini apa namanya Ihsan? Hah? Mufassir. Yang dibuang namanya apa? Mufassar anhu. Takdirnya anattabi'u basharan minna wahidan nattabi'u. Paham belum? Apakah kami atau kita harus mengikuti salah seorang manusia di antara kita? Paham maksudnya nih ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tadi yang disebutkan ini namanya mufassir, yang dibuang namanya mufassar anhu. Mafhum soalnya nih, Abdurrahman. Wa ma Zaidan ra'aituhu li ghalabatil fi'il. Di situ juga termasuk. Karena apa? Karena ma-nya mana nafiynya di situ kan? Na'am. Dikarenakan itu menang fiilnya. Takdirnya sama. Wa ma ra'aitu Zaidan ra'aitu. Dan aku tidak melihat Zaid. Aku barakallahu fikum melihatnya. Wa ma Zaidan wa ma ra'aitu Zaidan ra'aitu. Sama ra'aitu ini sebagai mufassirnya. Paham ya? Barakallahu fikum seperti itu. Jadi kesimpulannya ini yang rajih dibaca dengan nasab karena tadi itu adapun ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma bukan termasuk istighal, adapun wal an'ama khalaqaha mansub itu bukan karena istighal tapi karena apa? Litanasub untuk menyesuaikan atau mencocokkan ayat yang sebelumnya. Adapun abasharan minna ini masuk ini. Ya karena ada istifham di situ. Contoh yang lain azaidan darabtuhu. Azaidan darabtuhu. Apakah aku memukul Zaid? Takdirnya darabtu Zaidan darabtuhu. Mafhum salah ya? Nah, barakallahu fiik. Adapun untuk mengenai yang wajib nasab dan wajib rafa insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Karena nanti ada kaidah-kaidah yang perlu dihafalkan dan perlu dikondisikan. Adapun yang kita bahas sekarang ini terfokuskan pada apa? Dhabit. Kemudian kaidah-kaidah dari itu. Dhabitnya apa tadi? Isim isim apa? Didahului isim, kemudian apa? Fiilnya diakhirkan. Dalam kondisi fi'il tersebut sibuk dengan apa? Sibuk dengan dhamir atau sibuk dengan isim yang isimnya beramal dengan dhamir. Dhamir itu milik isim yang sabik, isim yang mendahului. Memang kalau kita terjemahkan agak rumit, tapi dengan contoh dan dhabit akan nampak jelas. Paham ya? Nah, intinya itu tadi itu. Jadi intinya kaidahnya apa? La yajuzu al-istima' bainal mufassir wal mufassar anhu. Kemudian jumlah tafsiriyah la mahal i'rab. Paham ya? Kemudian fi'il yang sibuk tersebut kalau kita kosongkan dari dhamir, niscaya dia akan menasabkan isim yang mendahuluinya sebagai maf'ul bih muqaddam. Kalau kita kosongkan dari kesibukan tadi itu. Tapi selama dia masih sibuk, jangan disibukkan dengan yang lainnya. Wa kullu masyghulin fala yushaghalu. Setiap yang sudah disibukkan dengan suatu perbuatan atau suatu pekerjaan atau suatu amalan, jangan disibukkan dengan yang lain sampai selesai dulu. Kalau dia hilang dhamirnya, baru dia sibukkan dengan isim yang sabit. Tapi kalau selama dia sibuk dengan dhamir ya udah berarti nanti zaidannya mansubnya sebagai maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang. Paham salah ya? Nah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.